Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyama ba'd. Para pengamal wahidiyah yang kami muliakan dimanapun berada, yang kami hormati, yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan petunjuk pelaksanaan mujahadah makam atau mujahadah pada bulan Syawal atau biasa kita kenal dengan mujahadah Syawalan yang dilaksanakan pada bulan Syawal, yang kebetulan pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Syawal. Kali ini kami akan menyampaikan tutorial apa yang dimaksud dengan mujahadah makam atau mujahadah Syawalan, yaitu untuk memohonkan rahmat, ampunan, hidayah, taufik, barokah Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi diri sekeluarga dan seluruh ahli desa dan umat masyarakat, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah berada di alam kubur. Untuk pelaksanaan mujahadah makam ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah bersama keluarga atau masyarakat satu kampung, dan bagi daerah yang sudah memungkinkan ini hendaknya jamaah kaum bapak, ibu, remaja dan kanak-kanak ini mengadakan sendiri-sendiri. Hendaknya tidak ada seorang pengamal pun yang tidak melaksanakan. Ini maksudnya adalah supaya dilaksanakan secara berjamaah, dan mengenai situasi yang sudah kita maklumi bersama pada kali ini, pada bulan-bulan ini, yang beberapa wilayah mungkin ada yang melaksanakan PSBB dan lain sebagainya. Ini juga mohon kepada seluruh imam jamaah khususnya PSW desa ini mengatur pelaksanaannya. Apabila daerah yang betul-betul tidak boleh keluar, ini bisa melaksanakan di rumahnya masing-masing berjamaah bersama keluarga. Intinya diharapkan seluruhnya melaksanakan secara berjamaah di dalam keluarga masing-masing. Mujahadah Syawal ini dilaksanakan dalam bulan Syawal, hanya dalam bulan Syawal. Waktunya ini selama 7 hari berturut-turut atau boleh berselang. Intinya dalam 1 bulan ini supaya dilaksanakan selama 7 hari. Selama 7 hari. Bisa juga misalnya karena sibuk dan lain sebagainya bisa berselang. Selang 1 hari, selang 1 hari. Intinya adalah 7 hari di dalam bulan Syawal ini. Apabila misalnya belum sempat melaksanakan kemudian dilaksanakan pada penghujung bulan Syawal,
misalnya kurang 3 hari di bulan Syawal ini atau kurang 4 hari atau mungkin kurang 2 hari, ini tetap segera dimulai di dalam bulan Syawal. Sisanya itu supaya dilanjutkan pada bulan berikutnya, Dzulqa'dah di bulan berikutnya. Jadi 2 hari di bulan Syawal, kemudian sisanya yang 5 hari atau 3 hari di bulan Syawal, sisanya yang 4 hari ini bisa dilaksanakan dilanjut di bulan berikutnya. Ini supaya diingat-ingat. Jadi boleh di ujung tanggal itu, di ujung bulan, misalnya kok karena sibuk dan lain sebagainya, ini boleh dilaksanakan, pokoknya dimulai ada di bulan Syawal. Kemudian tempat mujahadahnya itu di makam atau kuburan, di desa atau kuburan umum. Jika di suatu desa itu ada beberapa makam, mungkin di beberapa dusun itu ada makam, ini supaya kalau bisa ini pelaksanaannya digilir, maksudnya makamnya mungkin 1 hari di satu makam, besoknya di makam berikutnya, itu bisa digilir. Tetapi kalau seandainya bisa melaksanakan di masing-masing, maksudnya ibu-ibu, bapak-bapaknya sendiri, remajanya itu bisa dibagi, atau jamaahnya bisa dibagi, yang beberapa orang di makam yang satu, kemudian beberapa orangnya di makam berikutnya. Atau kalau memang berkumpul, ini 1 hari di makam ini, besoknya di makam ini, berikutnya di makam ini. Intinya kalau ada beberapa, ini supaya seluruh makam yang ada di daerah itu, ini juga didatangi untuk pelaksanaan mujahadah makam. Yang penting bukan di satu makam 7 hari, makam berikutnya 7 hari, tidak. Yang penting hanya 7 hari saja pelaksanaan mujahadah makamnya itu. Tempatnya bisa berpindah-pindah dari satu makam ke makam yang lain, atau berada di satu makam. Kalau di kampung, di desa, itu biasanya ada setiap dusun itu punya satu makam, biasanya satu makam. Nah, ini bisa di situ. Nanti di dusun yang lain itu ada jamaah yang lain. Itu untuk pelaksanaan di makam. Kemudian bagi yang tidak bisa melaksanakan di makam, maksudnya mendatangi kuburan atau di makam-makam yang ada, ini bisa dilaksanakan di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarga. Bagaimana tadi di awal disampaikan, boleh dilaksanakan berjamaah di keluarga di rumahnya masing-masing. Apabila untuk daerah yang tidak bisa keluar, untuk daerah-daerah yang mungkin di PSBB, ditutup total daerah itu, sehingga dia tidak bisa pergi ke makam, itu bisa dilaksanakan di rumahnya masing-masing berjamaah dengan satu keluarga. Nah, untuk pelaksanaan yang di rumah masing-masing, pelaksanaannya itu 2 kali lipat. Boleh dilaksanakan dalam 7 hari, tetapi aurat mujahadahnya itu 2 kali rambahan. 2 kali rambahan, ya, ingat ya, 2 kali rambahan. Jadi setelah aurat 1 kali rambahan selesai, kemudian lanjut lagi 1 kali rambahan. Itu yang melaksanakan selama 7 hari. Apabila tidak bisa, apabila terlalu lama waktunya, ini bisa dilaksanakan 1 kali rambahan, tetapi waktunya itu selama 14 hari. Gitu. Jadi selama 14 hari. Bagi yang mungkin ada yang diisolasi, itu misalnya, nanti kebetulan bisa melaksanakan selama 14 hari. Kita mujahadah di samping mendoakan untuk kesembuhan dirinya, bersih, dan lain sebagainya, juga untuk mendoakan seluruh masyarakat yang terkena mungkin yang positif dan lain sebagainya, bisa didoakan selama 14 hari. 1 kali rambahan, 1 kali rambahan. Syukur-syukur bisa 2 kali rambahan, intinya 7 hari. Kok misalnya ingin mengulangi lagi di 7 hari berikutnya,
dilaksanakan tidak ada masalah. Intinya mujadah makam hanya dilaksanakan 7 hari di rumah, di makam atau 7 kali 2 di rumah, atau selama 14 hari di rumah. Jadi 2 kali rambahan selama 7 hari, bisa juga di rumah 1 kali rambahan selama 14 hari. Itu yang terkait itu. Kemudian bagi tetangga desa yang belum ada pengamalnya atau jamaahnya, sedapat mungkin supaya dimujadahi oleh pengamal desa setempat dan diusahakan bisa melaksanakan di makam desa tersebut. Misalnya di desa ini ada jamaah, di desa ini jamaah, kemudian di desa sebelah itu tidak ada. Ya, bisa juga beberapa orang untuk dibagi untuk mujahadah di makam di daerah atau tetangga desa kita. Ya, jadi supaya di seluruh makam-makam yang ada itu ada dilaksanakan mujahadah. Kemudian pelaksanaan mujahadah makam, pelaksanaan mujahadah makam ini supaya memberitahukan kepada pihak-pihak yang dipandang perlu. Misalnya kepala desa atau kepala dusun atau kepala desa, kemudian ke pemerintah kecamatan, mungkin juga bisa ditembuskan sampai ke tingkat kota bahkan provinsi. Bisa dilampiri dengan surat instruksi atau surat edaran himbauan kepada dari PSW pusat kepada PSW daerah yang insya Allah sudah diedarkan oleh Badan Pembinaan Wahidiyah Pusat. Ini bisa dilampiri dengan itu. Khusus bagi daerah yang memang ditutup pada saat itu, ini juga mohon izin kalau memang diperkenankan. Bisa juga kalau memang boleh melaksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan, tetap jangan lupa pakai masker dan juga melakukan protokol kesehatan. Ya, bisa juga berjarak di tiap-tiap makom, agak berpencar. Makom itu berjarak, bisa di makomnya beberapa makom itu bisa. Kalau memang diperlukan memakai pengeras suara, ya tolong jangan terlalu keras. Yang penting jamaah yang ada di sekitarnya, ya, dengan sistem menggunakan social distancing itu, ini bisa terdengar. Ya, kalau seandainya tidak menggunakan pengeras suara, imam ini supaya agak keras, ya, ada agak keras pembacaan di dalam melaksanakan mujahadah tersebut. Kemudian aurat dalam mujahadah makam, ya, aurat mujahadah makam yang sebagaimana saya bisa nanti dilihat di samping, ya, bisa lihat di samping. Jadi diawali dengan membaca Al-Fatihah 7 kali, kemudian Allahumma ya wahidu ya ahad 7 kali, dilanjut dengan Allahumma kama anta ahlu sampai ila akhir, ini 7 kali, kemudian dilanjut ya syafi'al kholqi sholatu wassalam ila akhir 7 kali, kemudian membaca ya sayyidi ya Rasulullah 7 kali, dilanjut dengan ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbi nibidna dan seterusnya ila akhir 7 kali, kemudian membaca ya ayyuhal ghawth ya ayyuhal ghawth ya ayyuhal ghawth 1000 kali. Setelah itu dilanjut dengan ya syafi'al kholqi habiballahi 7 kali. Setelah itu membaca lagi ya sayyidi ya Rasulullah yang kedua, itu 1000 kali. 1000 kali. Setelah itu dilanjut dengan ya Rabbanallah humma sholli sallimi ila akhir, itu 7 kali. Setelah selesai 7 kali, kemudian bacaan yang paling bawah dari ya Rabbana itu, yaitu ya Rabbana ufir yasyir ifta wahdina korrif walif bainana ya Rabbana. Diulang-ulang, ya Rabbana ufir yasyir ifta wahdina
Qorrif alif bainana ya Rabbana itu dibaca 100 kali. Kemudian dilanjut dengan Allahumma barik bima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah 7 kali. Tapi khusus untuk kali ini sesuai dengan edaran dari PSB Pusat beberapa bulan yang lalu, itu supaya bacaan Allahumma barik bima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah ini dibaca minimal 17 kali. Syukur-syukur bisa 100 kali atau 1000 kali. Kita memohon supaya benar-benar negara ini diturunkan barokahnya, sehingga apa yang melanda di negeri ini bisa diangkat, supaya barokah itu turun, sehingga semuanya akan berakhir dengan baik, berakhir dengan indah, berakhir dengan sesuai yang diharapkan, dan mudah-mudahan juga segera berakhir sehingga kita semua dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Ya moga-moga dengan adanya mujahadah makam ini semuanya akan segera diangkat. Kita sudah melaksanakan beberapa mujahadah, baik mujahadah penyiaran dilanjutkan dengan mujahadah keamanan. Kali ini kita melaksanakan mujahadah makam selama bulan Syawal. Setelah itu dengan istighraq. Istighraq itu diam, tidak membaca apa-apa, segenap perhatian baik lahir maupun batin dipusatkan hanya kepada Allah, titik. Kemudian ditutup dengan Al-Fatihah 1 kali. Kemudian dilanjut dengan doa bersama-sama, Allahumma bihaqismikal a'dham 3 kali, baligh jami'al alamin hingga akhir itu 7 kali. Kemudian fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir 3 kali. Setelah selesai dilanjut dengan fafirru ilallah 1000 kali. Kemudian dilanjut lagi dengan bacaan waqul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa waqul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa 17 kali. Kemudian ditutup dengan Al-Fatihah 1 kali. Itu aurat mujahadah Syawalan atau mujahadah makam di bulan Syawal. Kemudian bagi yang belum bisa atau belum hafal aurat-aurat tadi atau bacaan mujahadah atau bacaan sholawat wahidiyah, apabila belum hafal, bisa dengan yang pertama membaca Al-Fatihah 7 kali. Kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan Ya ayyuhal ghos, ya ayyuhal ghos, ya ayyuhal ghos, ya ayyuhal ghos. Itu 2000 kali. Setelah selesai dilanjut membaca Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah 2000 kali. Kemudian setelah selesai 2000 kali dilanjut membaca Fafirru ilallah, Fafirru ilallah, Fafirru ilallah 2000 kali. Setelah itu ditutup dengan Al-Fatihah 1 kali. Ini bagi yang belum hafal. Nanti kita tampilkan di samping ya. Di aurat-auratnya nanti bisa dicatat aurat tersebut. Atau gitu ya, atau mungkin yang tidak bisa membaca sekali bisa dengan membaca, cukup membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Atau bagi yang berjamaah, ya, kalau Al-Fatihahnya hafal bisa membaca Al-Fatihah, setelah itu
membaca ya Sayyidi Rasulullah bagi yang tidak hafal ya, itu sampai dengan kalau berjamaah itu sampai dengan ditutup Al-Fatihah yang terakhir. Ya, selalu membaca ya Sayyidi Rasulullah di dalam hati. Atau kalau yang dalam satu keluarga misalnya atau sendiri ya, yang belum hafal, bisa membaca ya Sayyidi Rasulullah ini dibaca 7.000 kali. Sekali lagi, bagi yang tidak hafal, misalnya mujahadah sendiri, ini bisa membaca ya Sayyidi Rasulullah ini 7.000 kali. Ini bacaannya juga jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat, sedang-sedang saja untuk selama 7.000 kali ya, untuk bacaan itu. Itu yang terkait dengan itu. Kemudian yang terakhir, bagi pengurus PSW di semua tingkatan atau imam jamaah wahidiyah setempat, ini agar mengambil langkah-langkah positif, langkah-langkah lebih lanjut dan bertanggung jawab untuk melaporkan atau serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada PSW tingkat di atasnya melalui melaporkan kepada PSW pusat melalui PSW yang ada di tingkat di atasnya. Jadi PSW desa melaporkan kepada kecamatan atau misalnya dari jamaah melaporkan ke PSW desa, kemudian desa melaporkan kepada PSW kecamatan, seterusnya sampai ke tingkat pusat. Ya, mudah-mudahan kami harapkan seluruh pengamal wahidiyah atau pengamal sholat wahidiyah pada Syawal kali ini betul-betul kami harapkan tidak ada satupun yang tidak melaksanakan mujahadah Syawal kali ini, ya, supaya seluruhnya mujahadah melaksanakan mujahadah Syawal. Para bapak, ibu, dan para remajanya, syukur-syukur kanak-kanaknya, kalau bisa juga kanak-kanak kita ajak untuk melaksanakan mujahadah Syawal kali ini. Demikian para pengamal, para pemirsa, hadirin sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pelaksanaan mujahadah Syawalan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini diridhoi oleh Allah, disyafaati Rasulullah SAW, dan ditarbiyah nadro beliau ghausya zaman wa awanihi wasyari radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga kita senantiasa dapat mendapatkan peningkatan di segala bidang, sehingga apa yang dibimbingkan oleh beliau mu'alif benar-benar bisa kita rasakan bersama, dan juga pelaksanaan mujahadah Syawal kita kali ini benar-benar juga bisa dirasakan manfaatnya oleh para ahli kubur khususnya, supaya mereka benar-benar diampuni oleh Allah, ya, keluarga kita khususnya diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya, dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, sehingga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan rahmat dari Allah dan senantiasa disyafaati oleh beliau Rasulullah SAW. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah, wa min ghausiyada zaman an-nadr wal barakah. Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.